Halo sahabat makna yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di program Sate Bang Jack, sebuah acara renungan harian bagi kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, memiliki satu mental selalu beruntung, bersikap untung tentu saja baik. Misalnya satu ketika ada seorang yang sedang terpeleset, dia jatuh, lalu lututnya ini memar. Lalu dia berkata demikian, wah untungnya cuma memar loh, gak keseleo, gak sampai berdarah. Ya. Dalam kesempatan yang lain, seorang bapak dalam lari pagi, dia terserempet kendaraan sepeda motor. Lalu dia terjerembab di trotoar, tangan dan kakinya terluka. Lalu dia dirawat inap di rumah sakit. Tetapi dia masih bisa berkata demikian, untung cuma tangan dan kaki yang terluka, gak sampai misalnya kepala saya, dan seterusnya. Nah itulah saudara, bersikap untung itu ada banyak kebaikannya. Dengan begitu tidak akan terus-menerus menyesali hidup, menyesali apa yang terjadi. Tetapi dalam terang iman selalu ada alasan lebih baik bahwa apa yang sudah saya alami ini adalah sebuah keberuntungan. Kita beruntung bukan karena tidak mengalami kejadian yang lebih buruk, tetapi karena meyakini bahwa di dalam segala hal, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Entah pahit atau manis, duka atau suka, Allah memakainya untuk kebaikan kita. Misalnya tadi, ada seorang yang tergelincir, lalu berkata, cuma memar, untung, tidak keseleo. Dia bisa memaknai hidup, bahwa tubuhnya ini masih Tuhan pelihara. Tubuhnya masih Tuhan lindungi. Tadi seorang bapak yang sampai dirawat di rumah sakit, dan berkata bahwa kepalanya baik-baik saja. Dia bisa kemudian mengambil waktu sejenak, dia bisa dikunjungi oleh keluarga, diperhatikan, dan banyak hal lainnya. Disitulah seseorang biasanya merasa bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan dalam hal-hal yang buruk, yang pahit, untuk mendatangkan kebaikan. Nah secara akal kita bisa saja bertanya, bagaimana mungkin sih kepahitan penderitaan itu bisa mudah untuk kita syukuri, bisa menjadi kebaikan kita. Tetapi jangan lupa bahwa kuasa Allah melampaui segala perhitungan akal manusia. Paulus misalnya yang menyebutkan firman Tuhan tadi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dia ini memiliki sebuah proses iman di dalam hidupnya. Sebabnya dia tidak pernah undur bahkan dalam kelemahan fisik, dalam penderitaan, dalam penjara, dalam ancaman, justru dia semakin dapat mensyukurinya untuk bisa menceritakan ketekunannya itu kepada para muridnya, jemaat-jemaatnya yang tersebar dimanapun. Menguatkan orang lain yang mengalami derita. Dia masih merasa beruntung. Dia percaya bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja dalam dirinya untuk kebaikan dirinya. Sehingga dia tidak manja, tidak mudah patah arang mengikut Tuhan, sehingga dia bisa memberkati orang-orang juga yang mengalami kesusahan. Bahkan ia juga tidak pernah kekurangan pengharapan. Dia juga mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah nyata. Satu ketika di satu kota di Indonesia ada sebuah gereja mengumpulkan dana untuk pembangunan. Gedung gereja mereka sudah sempit untuk menampung pertumbuhan jemaatnya. Tapi ternyata tak kunjung mendapatkan dana yang cukup dan tak kunjung bisa membangun. Gereja ini justru menjadi korban kerusuhan. Dari kekerasan, penyerangan, penjarahan sekelompok orang saat kerusuhan di tahun-tahun yang lampau. Gereja ini bukan makin bagus, malah justru menjadi hancur. Tentu saja jemaatnya meratap dan sedih.
Tapi alih-alih mereka mencela, memperkarakan pelakunya, gereja ini justru mendoakan para pelakunya dengan tulus hati. Yang ajaib, karena sikap mengesankan gereja dan jemaatnya ini, kabar kebaikan hati mereka yang tulus ini menjadi terkenal, sehingga banyak orang minggu demi minggu mengumpulkan dana pembangunan gereja, di dalam gereja maupun dari luar gereja. Dan kali ini justru gereja ini membangun gereja lebih luas, lebih bagus dari rencana pembangunan gereja sebelumnya. Nah, benarlah firman Tuhan tadi, bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh dapat merasa beruntung dalam hidup ini, mensyukuri segala sesuatu, sehingga bahkan dalam kepahitan hidup, kita bisa tetap percaya bahwa ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Bahwa di dalam segala hal kita belajar untuk mengasihi Dia, artinya kita percaya akan kehendak-Nya. Inilah bukti bahwa ketika kita rela bahwa segala mimpi, harapan, keinginan kita yang lama itu dilepaskan dan belajar untuk menyambut kehendak Tuhan, maka hidup kita akan semakin diberkati, semakin melihat karya-karya ajaib Tuhan, semakin melihat kebaikan Tuhan di balik segala macam pergumulan dan kepahitan hidup. Semoga Tuhan semakin membukakan hal-hal yang baik itu di tengah-tengah setiap pergumulan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami bahwa dalam segala hal Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Maka dari itu ya Tuhan, dalam hal yang berat kami jalani hari-hari ini, dalam hal pekerjaan, dalam hal studi, dalam berbagai macam tanggung jawab kami, dalam sakit ataupun dalam derita, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Sehingga dalam segala sesuatu kebaikan Tuhan terungkap dan kami merasa damai sejahtera di dalam segala hal yang kami alami. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.